Rocky Gerung. Oke. Saya bukan prof. Bukan prof. Bukan profesor. Bukan tidak bisa, tapi tidak perlu. Yang saya perlu adalah logics. Legal reasoning, itu yang kita perlu hari ini. Tadi diucapkan beberapa istilah itu soal original intent dari produk DPR ini. Seolah-olah original intent itu menjamin keutuhan koherensi logis dari undang-undang itu. Sebetulnya original intent itu baru bisa dilihat koherensinya di ujung undang-undang, bukan di awal gitu. Jadi kalau misalnya ujung dari undang-undang itu menimbulkan semacam kegaduhan di publik, artinya ada yang nggak logis di dalam legal reasoning. Tentu ada escape-nya, yaitu bawa ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi dengan cara itu ditambahkan lagi illogic dari proses pembuatannya. Kenapa? Sebab DPR itu diminta untuk menghasilkan produk yang betul-betul koheren, masuk akal, berguna, jangka panjang. Jadi kalau diminta di judicial review, itu artinya produk DPR itu KW 12. Nggak ada mutunya tuh. Tentu Anda bisa katakan bahwa itu prosedur hukum. Iya, disediakan prosedur hukum itu. Kalau nggak puas silakan ke JR. Tetapi etikanya, kalau saya bikin undang-undang, saya ingin supaya tidak direview di JR. Di Mahkamah Konstitusi. Kan logikanya begitu tuh. Jadi kalau logika undang-undang itu bolong dan akhirnya diterima, artinya ada transaksi logistik di situ. Logikanya nggak nyampe, ditambal pakai logistik. Saya nggak tahu apa transaksi logistik di situ. Nah, yang kedua adalah tadi saudara Masinton memulai dengan mengucapkan bahwa DPR itu adalah representasi dari perwakilan rakyat. Itu kalimat yang gak ada isinya tuh, redundant itu. Representasi dari perwakilan rakyat, jadi representasi dari representasi itu. DPR adalah perwakilan rakyat dari perwakilan rakyat tuh. Representasi hanya memang perwakilan itu. Jadi kehati-hatian mengucapkan kalimat menunjukkan bahwa ada yang kacau di dalam cara kita legal reasoning. Lalu berusaha diperbaiki. DPR adalah representasi dari kedaulatan rakyat, makin kacau lagi itu. Karena kedaulatan tidak mungkin direpresentasikan. Kedaulatan itu bukan data yang bisa dipindah tangankan. Kedaulatan itu adalah abstraksi dari keinginan untuk mencegah supaya demokrasi tidak menjadi mayoritas itu. Yang bisa direpresentasikan adalah mayoritas suara, tetapi kedaulatan itu adalah regulative ideal. Di dalam ilmu hukum disebut ide pengatur yang tidak mungkin dikuantifikasi. Sebab begitu dia dikuantifikasi, hilanglah kedaulatan itu. Padahal DPR adalah delegasi rakyat. Artinya mandatnya bisa saya tarik itu. Bayangin kalau kedaulatannya saya kasih semuanya itu. Lalu apa dasarnya saya mau tarik? Jadi kalau ada kritik publik terhadap MD3, itu dasar filosofinya adalah karena kedaulatan tidak diserahkan total habis-habisan ke DPR. Lalu apa yang diserahkan? Yang diserahkan adalah kepentingan politik. Jadi diferensial pertama, derivat pertama dari kedaulatan rakyat adalah kepentingan politik. Karena itu dia dipertandingkan setiap pemilu. Kedaulatan tidak dipertandingkan. Dia final, dia absolut. Itu logiknya tuh. Bukti bahwa kedaulatan itu tidak bisa diserahkan pada DPR, ya kekacauan tadi. Anda berkelahi, artinya Anda sama-sama menginginkan kepentingan parsial. Kalau kedaulatan tidak mungkin diperkelahikan. Itu poin kedua. Poin ketiga. Isi dari kedaulatan itu
adalah perintah untuk menyelenggarakan keadilan. Hanya itu perintahnya tuh. Karena itu, kalau keadilan tidak terselenggara, maka DPR harus tagih pada pemerintah. Karena yang harus menyelenggarakan bukan DPR, pemerintah. Itulah yang disebut sebagai, apa tadi istilahnya, hak, dalam bahasa Inggris namanya watchdog gitu. Tapi kalau saya terjemahin nanti orang marah tuh. Anjing penjaga, apa namanya? Mengawasi. Karena itu disebut DPR adalah watchdog. Watchdog terhadap siapa? Ya terhadap pemerintah, terhadap eksekutif. DPR saya utus, anggota DPR saya utus ke parlemen untuk me-watch pemerintah. Supaya dia bark, supaya dia menggonggongi pemerintah. Itu namanya pengawasan. Sekarang MD3 itu, dia menggonggongi saya. Kan ajaib kan? Gua suruh lu gonggongin pemerintah, malah lu gonggongi tuan lu. Kan itu logikanya di mana tuh? Jadi Anda tidak bisa membuat peraturan yang menggonggongi tuanmu itu. Ini saya mau ambil risiko berseberangan secara habis-habisan dengan saudara. Sebab dalil kita bernegara dibikin kacau. Karena retorikanya diucapkan berlebih, substansinya enggak. Itu hal yang bagi saya, sekali delegasi itu diutus, dia bisa dipanggil pulang. Nah sekarang, kalau dia punya imunitas, saya nggak bisa panggil pulang dia lagi. Kan ajaib. Lebih ajaib lagi, sekarang Presiden punya hak imunitas. Dengan rancangan KUHP itu, penghinaan. DPR punya hak imunitas. Loh saya tuan dari demokrasi nggak punya hak imunitas sebagai rakyat. Gila apa? Jadi kita mau nyusun negeri ini dengan argumentasi logis. Sebelum partikel-partikel ini kepentingan rakyat, ini transaksi dengan partai-partai lain. Itu kita singkirkan lebih dahulu supaya kita bersih di dalam melakukan penalaran. Yang lain misalnya, sebelum saya lanjut, Pak Kari mau nanya apa? Ada pertanyaan? Enggak, untuk Anda Oke, langsung aja. saya terusin aja ya. Jadi kita lihat asal usul dari konsep yang disebut sebagai etika parlementarian. Itu yang tidak diajarkan di dalam partai politik. Sehingga orang yang datang ke parlemen itu datang dengan otak kosong tentang parliamentarian ethics itu. Akibatnya penyusunan undang-undang itu sekedar didasarkan pada transaksi kepentingan pragmatik. Bukan konsep yang basisnya konstitusi itu. Dulu di abad 14-15 yang disebut konstitusi itu bahkan merupakan hak rakyat untuk membunuh eksekutif, membunuh pemerintah, membunuh raja. Waktu kita pindah dari kekuasaan daulat raja ke daulat presiden, pindah dari sistem kingdom kerajaan ke sistem republik, kita masih bawa sisa-sisa mental kerajaan. Karena itu presiden disebut can do no wrong, king can do no wrong. Masih ada. Itu yang menyebabkan orang merasa presiden harus diprotek itu. Iya, tapi itu sisa-sisa dari sistem kerajaan. Dalam sistem demokrasi nggak ada lagi seharusnya itu. Apalagi DPR yang hanya mewakili sebagian dari kepentingan saya. Saya nggak minta dia bikin segala macam di DPR tuh. Karena itu di dalam tradisi awal demokrasi, anggota DPR itu nggak dipilih, diundi aja. Karena etikanya adalah siapapun yang terpilih, dia pasti paham kepentingan konstituennya. Jadi diundi aja tuh, supaya nggak berkelahi itu. Ada yang merasa, malas gue jadi anggota DPR. Gue suruh aja teman gue, tetangga gue. Jadi dia disuruh sebetulnya. Bahkan lebih sadis lagi, anggota DPR itu disebut sebagai ancilus, budak gitu. Disuruh karena saya malas pergi ke DPR, saya suruh orang tuh. Karena itu wakili saya tuh. Salah ngomong gue panggil balik tuh. Karena itu nggak boleh ada imunitas pada DPR. Karena dia peralatan raja, peralatan tuan, saya tuannya tuh.
Nah, saudara-saudara, kita memang lagi berupaya untuk menghasilkan DPR yang bermutu. Kalau disebut transisi demokrasi, kita mesti ingat bahwa transisi itu adalah dua gerak keluar dari otoritarianisme, gerak keluar dari orde baru, dan gerak masuk ke demokrasi itu. Nah, kita baru pada tahap gerak pertama, keluar dari, belum masuk ke. Karena itu tadi mental orde baru masih menyusup, carry over ke dalam sistem parlemen sekarang. Jadi, saudara-saudara, kelihatannya MD3 ini sebaiknya dibatalkan sebab dia akan dicatat sebagai sesuatu yang memalukan dalam peradaban. Orang akan ketahui, nanti ada orang akan bikin disertasi dan menganggap ini lelucon paling indah yang pernah dibikin oleh DPR. MD3 itu. Dasar filosofinya nggak ada sama sekali. Efektivitasnya juga nggak ada sama. Ditolak mau di judicial review. Kan mesti malu kan. Kalau saya bikin produk, lalu dia nggak sempurna karena ngamplasnya nggak bagus misalnya. Bikin mebel amplasannya nggak bagus, dibawa ke judicial review kan. MK ketawain. Tugas lu adalah bikin mebel, tapi kok ngamplasnya nggak bagus tuh. Sama aja. Undang-undang itu, begitu undang-undang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, artinya cacat produk. Nah, saya kira itu yang mau saya sampaikan dan masih ada waktu sebetulnya bagi kita untuk mengevaluasi seluruh value di dalam cara kita berdemokrasi itu. Saya hanya ingin berpesan bahwa sekali lagi, hak imunitas itu jangan didewakan. Seharusnya kita mulai cicil untuk menghilangkan hak imunitas itu. Baik pada DPR maupun pada presiden. Kalau presiden imun, DPR imun, dua-duanya saya yang kasih makan ketimun. Lalu saya dipidanakan oleh eksekutif, dipidanakan oleh yudikatif. Oleh legislatif. Nah teman-teman, tolong pikirkan ini supaya nanti sejarah tidak mencatat bahwa ada kedunguan yang dihasilkan oleh reformasi. Terima kasih.